harus munculkan data-data. Karena kalau tidak sesuai dengan data namanya kok, namanya ngapusi. Jadi harus pakai data, by data, sesuai data. Jadi harus data, sesuai datanya kayak apa, ininya kayak apa. Itu jelas datanya itu yang penting. Nah kalau nggak ada datanya berarti kan kok tiba-tiba langsung upload, tiba-tiba upload nggak punya data. Orang yang punya data biasanya akan lebih menarik kalau dibicarakan, hanya punya data. Tadi saya misalnya mengatakan Pak Iswadi kok bisa mengatakan demikian dari mana? Loh, kitabnya ada. Misalnya dalam kitab Al-Minhajul Qawim ada penjelasannya. Terus tadi di mana penjelasannya? Itu penjelasannya, datanya ada. Itu misalnya di dalam kitab Taswibul Khullan. Ada datanya ada, bukunya ada. Loh zaman dulu Pak, orang khutbah itu mencela Ali bin Abi Thalib terus. Lalu mulai Umar bin Abdul Aziz itu dirubah akhir itu loh. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum. Itu pertama yang merubah itu Pak, namanya Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya itu menghina Ali terus, menutup khutbah dengan cara menghina Ali. Jadi khutbah digunakan untuk mencela lawan politik itu sudah zaman dahulu. Pada zaman Abbasiyah, kerajaan Islam itulah yang menyebabkan kenapa Hizbut Tahrir itu ingin kayak negara dulu. Karena pada zaman khilafah Abbasiyah, kekuasaan Islam itu 30 negara saat ini. Jadi mulai Iran, Mesir, Irak, Yordania itu gabung jadi satu. Jadi negara kekuasaannya si Abbasiyah itu totalnya 30 negara saat ini, pecah menjadi 30 negara. Bayangkan, Spanyol itu dulu pernah menjadi kekuasaannya umat Islam. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil yang Gus Dur itu. Abdurrahman Ad-Dakhil itu pernah menjadi penguasa di Spanyol. Andaikan Spanyol itu masih kuasa umat Islam, tentu Madrid itu menjadi milik kita. Nah, ini kan nggak bisa. Kita akan baca itu loh, dibaca. Olah mati benar. Ada orang sholat tarawih cepat kan? Mau cepat kan? Tidak pakai tumak nina. Nah, kita yang tidak mempelajari kajian fikih secara detail, ayo ngawur ini. Ini nggak sah sholatnya ini. Ternyata yang ngomong ngawur itu mungkin dia tidak mendasari pada hikmah tadi itu. Ternyata tumak ninah itu menjadi perdebatan ulama. Kalau dia wajib, apakah wajib? Kalau sunnah gimana? Oh ternyata perdebatan ulama bahwa kalau dia namanya Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili, kitabnya namanya Al-Anwar Li'a'malil Abrar. Namanya Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili. Dia mengatakan bahwa kalau sholatnya sholat wajib, maka tumakninahnya wajib rukun. Tapi kalau dia sunnah, dia tidak jadi rukun. Karena itu ini sah. Oh ternyata dia yang berbeda. Apalagi nanti Imam Abu Hanifah itu membedakan antara yang wajib dengan rukun. Tumakninah itu wajib, bukan rukun. Kalau rukun itu batal sholatnya, tapi kalau wajib tidak batal sholatnya. Ternyata ya enak dari itu kayak itu. Ternyata enak itu. Nah ini kan berarti kita harus sesuai dengan fakta. Ada argumentasinya, itu maksudnya. Tadi kan. Cuman ketika kita bicara dengan orang harus menyelesaikan sesuai dengan siapa kita sedang berbicara.